kenapa IHSG sekarang dari 8.000 turun lagi gitu kan? Ya satu memang tadi kenaikan indeks itu tergolong sangat cepat ya. Yang kedua tidak merata kenaikannya gitu. Jadi didominasi oleh saham-saham tertentu ya, saham-saham konglo tadi. Sobat investor, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDIC Channel dalam podcast kesayangan kita, The Fundamentals. Kita tahu belakangan indeks harga saham gabungan sangat dinamis, sempat menyentuh level di atas 8.000, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, fenomena itu tentu sangat menarik dan karena itu kali ini saya mengundang sahabat saya nih, yang telah lama berkecimpung di pasar modal, berbeda dengan sebelumnya yang kita mengundang para C-level dari emiten. Saat ini saya kedatangan sahabat saya, investor, value investor kalau kita sebut, penasihat investasi juga, Mas Rifan Kurniawan. Selamat datang di Fundamentals, Mas Rifan. Terima kasih Pak Sirong sudah mengundang, Pak. Apa kabar? Sehat, puji Tuhan, Pak. Mas Sirong gimana? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Kita bicara soal IHSG nih, Mas. Kita tahu kan belakangan ini, wah, naik turun nih. Betul. Sempat pas pidato Presiden era APBN naik 8.000, kemudian turun lagi, naik lagi, terus kemarin ada sedikit gejolak, ada kericuan, ada kerusuhan, demonstrasi, turun lagi. Sebenarnya apa nih yang terjadi dengan indeks harga saham gabungan kita ini, pasar saham kita ini? Ya. Oke, mungkin kalau kita tarik sedikit ke belakang, Pak Mas Sirom, kita tahu bahwa indeks kita ini kan sempat di bawah 6.000 ya, waktu di bulan April saat reciprocal tarif. Nah, setelah itu kan nggak berapa lama kemudian Trump mengumumkan untuk menunda tarif seperti itu. Ya, nah itu sebenarnya kalau kita lihat itu adalah jadi titik balik sebenarnya, di mana pasar atau IHSG kita ini kan sudah setahun lebih dari 2024 kan negatif ya. Nah, jadi itu sebenarnya jadi titik balik atau titik inversion curve-nya, di mana indeks kita yang sedemikian rupanya, sedemikian murahnya di 6.000, kemudian investor ini mulai berani gitu loh, melihat bahwa Trump akan menunda pengenaan tarif, ya kan? Kemudian nggak lama kemudian dia juga mulai berdamai dengan China. Nah ini kan memberikan optimisme seperti itu. Nah jadi itu sebenarnya faktor pertama indeks mulai naik, ya kan. Nah kemudian di sisi lain beberapa banyak emiten juga sudah merilis laporan keuangan kuartal satunya saat itu, dan hasilnya juga banyak yang cukup memuaskan. Nah kedua faktor itu yang membuat IHSG meningkat. Nah cuma memang meningkatnya ini kalau kita lihat kan dari sepanjang April, Mei, Juni, Juli, terutama di Agustus kemarin, naiknya juga cukup signifikan ya. Kalau kita lihat mungkin hanya di Juli dan Agustus saja, itu dari 6.000, kalau kita ukur dari 6.000 ke 8.000, berarti kan naiknya itu sekitar 30%, ya kan? Nah ini sebenarnya kalau secara historical, cukup cepat sebenarnya Pak Mas Sirom. Nah, jadi dari situlah mulai ada koreksi-koreksi seperti itu. Dan sebenarnya ada faktor lain lagi nih. Kalau kita lihat juga yang mendorong pergerakan indeks kita, itu memang lebih banyak saham-saham yang terafiliasi, ya mungkin kita kenal dengan istilah mungkin saham konglo gitu ya. Saham-saham dari Pak Prayogo Pangestu, kemudian misalkan DCII. Jadi memang saham-saham kapitalisasi besar. Nah, tapi kalau kita lihat misalkan kayak Big Banks gitu ya. Nah, Big Banks ini relatively belum naik, ya kan, yang dimana Big Banks ini biasanya jadi penggerak IHSG, ya kan, saat IHSG naik biasanya Big Banks yang mendorong naik. Nah tapi yang terjadi ini sekarang malah sebaliknya gitu loh. Nah problemnya adalah kalau kita lihat dari saham-saham konglo tadi, kalau secara valuasi ya PI-nya memang terbilang mahal banget kan, mahal banget ya sampai ratusan kali seperti itu. Nah jadi kalau saya melihatnya adalah kenapa IHSG sekarang dari 8.000 turun lagi gitu kan? Ya satu memang tadi kenaikan indeks itu tergolong sangat cepat ya. Yang kedua tidak merata kenaikannya gitu. Jadi didominasi oleh saham-saham tertentu ya,
ya, saham-saham Konglo tadi kita bahas, dan saham-saham IPO yang kemarin juga berbarengan gitu kan, dan harga sahamnya kan juga kita tahu luar biasa, gila-gilaan kan. Jadi betul, koin jadi ya kan. Nah, jadi hal-hal itu yang kemudian membuat market akan menjustify lagi gitu loh. Sudah naik signifikan, ya pasti akan ada saatnya koreksi seperti itu. Nah, menariknya adalah kalau saya lihat kita itu memang sebenarnya membutuhkan koreksi supaya apa? Supaya indeks kita bisa naik lebih tinggi lagi dan lebih sehat. Nah, karena yang kalau menurut pengalaman saya, kalau misalkan indeks ini naiknya tidak ada rem, tidak ada koreksi, itu yang justru bahaya gitu. Karena ketika misalkan nanti koreksi itu bisa tajam. Nah, itu jadi memang kita membutuhkan koreksi-koreksi sehat, Pak Masirom, untuk supaya indeks kita bisa melaju lebih tinggi lagi. Di level sekarang nih 7.000 berapa ya? 7.860 ya. 7.800-an gitu. Kalau kita bicara valuasi, mahal, murah, atau seperti apa menurut Mas Rifan? Oke, nah jadi kita pakai ada satu website namanya worldperatio.com, Pak Masirom. Nah, jadi kalau di website tersebut indeks kita di level 7.800-an itu ada di kisaran sekitar PI 12 kali. 12 kali ya. 12 kali. Nah, kemudian kalau kita ukur dengan rata-rata PI 5 tahun itu ada di sekitar 13,3 kali. Masih murah dong. Nah, masih murah, tapi kalau dibandingkan dengan waktu IHSG di 6.000, ya jauh gitu kan. Jadi masih murahnya ini cuma tinggal selisih tipis gitu loh. Tipis, ya. Nah, memang kalau kita ukur dengan PI rata-rata di 13 sekian kali, itu IHSG itu ada di sekitar 8.000 sampai 8.200, which is kemarin sempat ngehit tuh di 8.000, ya kan. Nah, jadi di level 8.000 itu sebenarnya udah mulai masuk fair value for now, gitu kan. Gitu. Nah, cuman kan GDP Indonesia kan naik lagi, ya kan. Kuartal 2 naik, kuartal 3 nanti naik lagi, ya itu kan akan di-justify lagi hitungannya, gitu. That's why sebenarnya kalau saya justru berharapnya adalah indeks ini koreksi sehat dulu. Nah, jadi supaya apa tadi? Supaya kita setelah koreksi bisa melaju lebih tinggi lagi. Seperti itu. Koreksi sehat itu sampai level berapa ya, Mas Rifan? Koreksi sehat kalau misalkan kita tarik tadi ya IHSG dari 6.000 ke 8.000, ya kan? Berarti kan udah naik 2.000, ya kan? Nah, kalau misalkan koreksi sehat, misalkan let's say ke 7.500 atau 7.600, menurut saya itu masih level sehat. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan dihitung dari level 8.000 ke 7.600, berarti kan cuman turun sekitar 5%. Itu masih sehat. Cuman kalau misalkan level udah ke di bawah 7.000, nah itu udah tergolong tidak sehat, ya kan? Karena kan indeksnya berarti udah turunnya lebih dari 10%. Nah, jadi kalau biasanya itu secara historical IHSG yang kita katakan koreksi sehat itu ya 5% pun masih koreksi sehat, gitu. Nah, jadi mungkin ini nanti kita bicara soal kayak strateginya gimana kita mengatur nafas gitu loh, ya kan? Tadi menarik, ada fenomena sebelumnya mungkin saham-saham Big Bang yang jadi market mover gitu kan. Belakangan saham-saham Konglo gitu kan, sahamnya Pak PP, saham DCII itu juga kenaikannya luar biasa gitu. Betul. Kalau Mas Rifan melihat fenomena ini seperti apa? Ya, jadi memang kalau kita bicara saham-saham Pak Konglo atau saham-saham Pak PP ya dalam hal ini, memang kan kalau kita lihat ada misi yang ingin dicapai. Nah, misinya apa? Ya, misinya adalah ingin masuk ke dalam indeks MSCI. Yang dimana kemarin pas pengumuman sudah masuk seperti itu kan. Nah, cuman memang apakah story-nya sudah sampai di sana aja, ya sepertinya masih akan berlanjut seperti itu. Nah, jadi memang kenapa fenomena ini terjadi? Sebenarnya satu sisi memang ada optimisme di saham-sahamnya milik Pak PP, ya kan, saham-saham Konglo. Nah, tapi kenapa di sisi lain Big Bang yang selama ini yang selama ini menjadi penggerak indeks, tapi malah relatif nggak bergerak? Nah, menurut saya ada beberapa alasan, Pak Masirom. Yang pertama adalah memang kalau secara kinerja keuangan, kalau kita lihat ya BRI
negatif sekitar 9-10%. First half ya. First half-nya, karena kan BRI ini memang di bulan Januari dan di bulan Juli itu ada pencadangan CKPN yang cukup besar. Nah itu akan sedikit banyak mempengaruhi laba dari Bank BRI. Kemudian kalau kita bicara Bank Mandiri atau Bank BNI, labanya tumbuh tapi tumbuhnya tipis sekali, ya kan? Mungkin hanya BCA aja yang masih relatif bertumbuh. Nah jadi faktor pertama adalah memang kinerja. Yang faktor kedua, ini ada, kalau saya lihat ada hubungannya juga dengan kekhawatiran investor terhadap misalkan Kopdes Merah Putih yang ya menurut yang dikhawatirkan ini akan mempengaruhi kinerja dari saham-saham Bank BUMN terutama seperti itu, ya kan. Ditambah lagi dengan faktor investor asing yang terus menjual, ya kan, selama mungkin dari bulan Oktober kita udah outflow. Ya kan, sampai dengan bulan Juli, cuman menariknya di bulan Agustus kemarin udah mulai terlihat ada inflow gitu. Nah jadi kalau kita lihat ya memang 3 faktor inilah, kinerja keuangan, sentimen, dan juga investor asing yang membuat saham-saham big banks ini tertekan gitu. Jadi fenomena itu sih kalau yang saya lihat Pak Mas Jerome. Nah,